Disclaimer: kami ingin menyampaikan bahwa karakter, lembaga, entitas, dan kejadian dalam cerita hanya fiksi belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe kalian dan berikan like dan komen pada setiap video, agar channel ini berkembang dan admin semangat untuk upload video setiap hari. So tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat kau sudah menyelesaikan quest, kau akan mendapatkan poin. Dengan poin itu, kau bisa memilih antara meningkatkan skill atau membeli item yang diinginkan. Itu adalah aturan dasar dari sebagian besar game. Dan aturan itu juga berlaku pada dunia yang telah menjadi panggung game ini. Sistem memberitahukan. Pertama, kau telah mendapatkan bonus 300 poin karena telah menyelesaikan para goblin. Poin telah ditambahkan ke dalam sisa poin pada ronde pertama. 700.000 poin yang tersisa dari ronde pertama. Wow, Sehan bergumam. Ini sama saja seperti seorang pemula di game RPG dan bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Player, Kim Sehan, poin yang dimiliki 700.300 poin. Terlihat banyak mata-mata yang bergerak mengawasi para player. Sistem memberitahukan mereka semua, kalian semua telah diundang ke dalam game para dewa. Itu membuat Jisoo terkejut. Mulai sekarang, kalian akan menjadi player dalam game ini. Dan kalian harus menyelesaikan semua quest utama. Jika tidak berhasil menyelesaikan quest, kalian akan dikenakan hukuman. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan baca bantuan. Mereka yang mendengar itu tentu heran, apa yang kau bicarakan? Sebuah game, Sehan bergumam, benar juga. Mengingat ini adalah sebuah game para dewa, jika aku tiba-tiba meningkatkan banyak skill atau menggunakan banyak peralatan, bisa-bisa aku malah menarik perhatian para dewa. Aku harus berhati-hati, mereka mulai mengecek semua yang ada. Dijelaskan benda seperti bila mata itu bernama Observer, mata dari para dewa dan Game Master. Bentuknya bermacam-macam tergantung usernya. Tapi beginilah bentuk umumnya. Jika di awal-awal aku membuat mereka curiga, kesulitan questnya mungkin akan bertambah. Mereka bukanlah individu yang membiarkan kami selamat dengan mudah, karena game ini akan menjadi sulit ke depannya. Aku harus menahan diri agar tidak menarik perhatian dari awal game saat ini. Setelah mencengkram leher goblin di depannya, Sehan pura berteriak ketakutan dan melanjutkan gumamannya, apakah ini cukup agar mereka berpikir kalau aku kesulitan melawan goblin ini? Namun tiba-tiba Jisoo memanggilnya, Opa Sehan. Sehan pun menoleh. Terlihat Jisoo yang sedang melihat panel status di depannya dan berkata, ini sulit untukku mengerti, kurasa aku mulai paham. Para monster itu harusnya tidak muncul begitu saja di dunia nyata. Juga suara yang aneh ada di kepalaku. Ini bukanlah realita yang aku tahu, itu mungkin benar jawab Sehan, kita tidak pernah melihat notif atau suara pesan seperti ini di dunia nyata. Jisoo pun membenarkan dan merenung. Sehan yang melihat itu dia berkata, kau cukup tenang ya. Itu membuat Jisoo kesal. Dia pun menoleh dan berkata, harusnya aku yang bertanya, bagaimana kau setenang itu? Bagaimana caramu membunuh monster itu dengan mudahnya? Sebuah suara pun terdengar yang menyebutkan quest utama pertama, keluar dan selamatkan diri dari kampus. Kesulitan tingkat E, dengan batas waktu 2 hari. Mulai sekarang, goblin yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menyerang kalian. Kalian harus menghindari atau membunuh mereka, agar dapat keluar dengan selamat dari kampus. Tiap player akan mendapatkan reward yang berbeda tergantung tingkatan achievement yang diraih.
Sehan yang mendengar itu dia bergumam, kesulitan dan waktunya 2 hari, ini harusnya mudah. Dia pun berkata pada Jisoo, kita bisa bicara nanti, ayo bergerak sebelum mereka datang. Jisoo pun mengangguk. Terlihat goblin yang meraung. Itu diikuti dengan gerombolan yang lain. Sehan pun menarik tangan Jisoo, lari. Baiklah. Terlihat mereka yang dikejar beberapa goblin di belakang mereka. Goblin itu melihat mangsa di depannya. Sementara Sehan dia terus berlari dan tak menghiraukan orang-orang di belakang. Terlihat banyak orang yang dekat dengan para goblin itu. Jisoo melirik mereka semua. Hingga akhirnya satu demi satu mereka dihabisi oleh para goblin. Jisoo yang melihat itu dia pun tak tahan lagi dan menutup matanya. Terlihat di belakang mereka darah berhamburan akibat para goblin yang mengamuk. Mereka pun tiba di suatu tempat. Terlihat Jisoo yang terengah-engah dan berkata, orang-orang yang lain. Itu wajar, jawab Sehan. Itu membuat Jisoo terkejut. Sehan pun melanjutkan, ini masih belum banyak korban, kekuatan goblin itu setara dengan kekuatan orang dewasa berbadan kekar. Selain itu, ketika orang mulai berkumpul, suasananya menjadi tenang sedikit. Sehan bergumam, setidaknya sampai hobgoblin muncul. Setelah mereka berjalan, Sehan pun berkata, kurasa di sekitar sini. Terlihat di depan mereka berdua adalah zona aman. Sudah kuduga, ucap Sehan. Zona aman, tanya Jisoo. Setelahnya mereka pun memasuki zona aman. Sehan dia bergumam, pada ronde pertama, aku harus bertahan mati-matian. Saat itu aku beruntung menemukan zona aman. Jisoo pun bertanya, apa fungsi zona aman ini? Sehan pun menjawab, karena ini adalah game. Biasanya ada area di mana monster tidak bisa masuk. Terlihat goblin itu yang tidak dapat memasuki zona aman, itu terlihat marah, dia pun kembali mengayunkan senjata di tangannya, dentang, itu langsung patah senjatanya. Itu membuat goblin itu sangat kesal dan marah. Dan dua goblin itu pun berbalik tidak lagi bersikeras menghancurkan penghalang. Sehan berkata, lihatlah, mereka pergi karena tidak bisa masuk ke dalam sini. Jisoo yang melihat itu pun sedikit relaks. Oh gitu, aku masih hidup, ucapnya. Sehan pun berkata, untuk saat ini kita bisa bertahan di sini sebentar sebelum kita harus mulai bergerak. Oke, jawab Jisoo. Sehan dia bergumam, pertama-tama aku harus mempersenjatai dia agar bisa terus bergerak. Setidaknya dia harus bisa menangani satu goblin sendirian. Scene memperlihatkan di suatu tempat. Terlihat seseorang yang sedang berlari. Dia bersama orang lain sedang dikejar gerombolan para goblin. Dia mengutuk, sial, apa-apaan itu semua. Namun di depan mereka ada sebuah benturan keras ke permukaan tanah. Itu seseorang yang sedang menghabisi goblin. Serak-serak, terlihat di dadanya ada sebuah item, begitu pula di pinggangnya. Dan itu adalah Jisoo. Orang sebelumnya yang melihat itu dia bergumam, Han Jisoo, dan apa itu, apa yang terjadi? Kita diperlihatkan 3 jam sebelumnya. Sehan pun berkata, kita bisa bertahan di sini sementara sebelum bergerak kembali. Oke, jawab Jisoo. Sehan memiliki pikiran untuk mempersenjatai Jisoo agar bisa bertarung. Tapi, terlalu banyak yang melihat kami. Sementara itu Jisoo mengotak-atik handphonenya dan berkata, kenapa bisa kau menemukan tempat seperti ini? Apakah tik penyelamat akan menemukan kita? Ya ampun, HP ku mati. Sementara itu juga, Sehan sedang memikirkan sesuatu. Hanya ada satu alasan kenapa para dewa melihat player dengan observer. Karena melihat player itu menyenangkan, mereka memilih player favorit dan menjadikannya sebagai avatar. Mereka melihat avatarnya menyelesaikan semua quest.
dan menikmati game. Di sini juga ada GM, sebagai Game Master, merekalah yang mengatur server dan mengirimkan quest kepada kami. Itu adalah observer pribadi milik salah satu GM Korea, bernama Achaters. Terlihat Jisoo berkata, harusnya aku selalu memastikan baterai HP-ku terisi penuh. Opa, apa yang kau lakukan? Terlihat Sehan yang berbaring di depan Jisoo, dia bergumam, pergilah, tolong pergilah. Observer yang melihat Sehan, itu memiliki reaksi yang aneh. Dan tidak lama setelah itu, observer itu pun menjauh. Sehan yang melihat observer itu sudah pergi, Sehan bergumam, hanya 30 menit, dia tidak punya kesabaran. Padahal dia bisa saja menjadi top tier GM, sayang sekali dia tidak bisa sabar, tapi itu baik untukku. Setelah itu Sehan bergumam, baiklah, sebaiknya aku mengecek DLC Store, atau... Dia pun memencet tombol komunitas. Setelahnya itu bersinar terang yang membuat Sehan terkejut. Dia pun melirik ke arah Jisoo yang masih bermain dengan handphonenya. Sehan bergumam, sialan, tadi itu hampir saja. Barusan tadi sangat menyilaukan, tapi dia tidak bereaksi, apa mungkin cuma aku yang bisa melihatnya? Coba aku lihat, sistem pun memberitahukan, perhatian, bumi telah dipilih sebagai lokasi baru untuk role player game. Web browser gumam Sehan, komunitas game yang digunakan oleh para dewa. Papan buletin gratis, papan buletin target. Bukannya ini kopiannya website komunitas milik manusia, dan apaan ini chatroom? Terlihat di chatroom, selamat datang di chatroom. Sistem, tamu anonim 48 memasuki chatroom. Sehan yang melihat itu dia bergumam, sepertinya ini mirip dengan chat internet biasa. Gris Leader, siapa orang anonim yang baru gabung, kenapa dia tidak mengucapkan halo? Melihat itu Sehan bertanya-tanya, apa aku harus memberitahu identitasku? Wan Aimia, tingkahnya seperti pengecut. Game item, kenapa kau tidak menghargai hak buat orang anonim? Gris Leader, ya maaf. Anonim 22, kalian dari server mana? Aku dari server Amerika. Faster than lightning. Apa server Amerika baik-baik saja? Anonim 22. Aku dari server China. Gris Leader. Apa? Tidak ada yang dari server Korea apa? Server Korea gumam Sehan. Wan Aimia, GM dari Korea namanya Achaterskan. Keknya dia cuma ngasih quest mudah di sana. Gris Leader, tapi player yang bagus sangat mudah dia dapatkan, aku juga melihat cewek cantik barusan. Wan Aimia, kau memilih avatar berdasarkan tampilannya. Gris Leader, aku juga pengen avatar yang wangi. Wan Aimia, apa kau tidak ingin memilih avatar sebelum OOS pertama berakhir? Gris Leader, aku tadi memilih seseorang tapi dia malah masuk ke zona aman. Game item, langsung masuk zona aman. Bagaimana dia tahu lokasi tersebut? Gris Leader, dia mungkin cuma beruntung, toh dia cuma bisa kabur aja, observer juga meninggalkannya, keknya kelihatan oke. Wan Aimia, palalu oke. Setelah membaca semua chatroom tersebut, Sehan berkata, bukankah informasi di sini sangat banyak, mereka mungkin sedang membicarakan tentang kami. Chatting room ini tidak buruk juga kan? Aku bisa menggali informasi, mungkin aku akan mencoba untuk ikut chat lain kali. Aku harus mengeceknya secara berkala. Mari coba cek komunitas ini untuk pertama kali, berikutnya. Terlihat Sehan membuka store kayaknya. Sehan melihat sesuatu di depannya dia terkejut, kualitasnya luar biasa. Terlihat banyak item dan persenjataan yang bagus. Terlihat juga salah satu senjata kualitas tinggi. Beberapa ada yang tertutup. Apa ini akan terbuka tergantung yang lain selesai. Kurasa ini yang paling penting,
ini masih belum terbuka. Mungkin aku bisa mengira apa yang harus kulakukan. Tapi aku tidak yakin ini bagian dari pewarisan atau tidak. Kenapa tidak ada penjelasan? Pewarisan maksudnya keuntungan karena telah berhasil melewati ronde pertama. Yah, tetap saja ini keuntungan yang besar karena bisa mendapatkan hal seperti ini. Aku cukup sebelum ronde pertama berakhir, coba kulihat apa ada barang yang spesial. Untuk saat ini, apakah aku harus mengabaikan yang dikunci? Paket multiply. Buat kamu yang bermain single player di ronde pertama, bagaimana kalau mencoba bermain bersama teman di ronde kedua? Bicara apaan sih? Katanya aku bisa membuat party. Memperlihatkan informasi tersebut. Party akan ada sebuah kontrak, tidak dapat diubah berdasarkan kesepakatan. Hanya 5, maksimal anggota di dalam party. Keuntungan lainnya. Bonus skill dasar, sharing skill, dan lain-lain. Hak spesial party leader, rekrutmen dan memberhentikan. 20.000 poin. Sehan yang membaca itu bergumam, harganya 20.000 poin. Syukurlah aku punya 700.000 poin, normalnya 20.000 poin itu hanyalah sebuah mimpi. Jika harga item bisa sampai setinggi ini, aku harus bisa menghemat 700.000 poin di sini. Namun tiba-tiba Sehan terkejut melihat seseorang yang berteriak. Semuanya kemari, aku tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, tapi kita akan aman jika semuanya berkumpul. Sehan yang melihat itu bergumam, jadi mereka semua berkumpul. Terlihat setelah banyak orang berkumpul, orang sebelumnya kembali berkata, dengan jumlah yang cukup, kita pasti bisa. Kita bisa mengatasi monster-monster ini bersama. Ayo, mereka pun mulai bergerak ke arah para goblin. Bajingan sialan, matilah. Bom! Pertarungan pun pecah antara manusia melawan goblin. Tolong aku, terlihat seorang wanita yang ketakutan. Kia, para goblin itu tersenyum jahat. Duar. Tetap bertahan, sedikit lebih lama. Terlihat salah satunya tubuhnya sudah gemetar. Sehan hanya memandanginya dengan diam. Jisoo pun memanggilnya, "Opa, apa kita akan tetap di sini?" "Ah, kau membuatku kaget, bagaimana kau bisa berjalan tanpa suara seperti itu?" "Tidak, kita akan bergerak perlahan. Kalau begitu, sebaiknya kita bergerak dengan cepat. Aku lapar." Sehan pun merespon, "Kau lapar di situasi seperti ini? Baik, ayo bergerak." Sehan memandangi Jisoo dengan heran dan bergumam, apa dia tidak menanyakan sesuatu lagi denganku, dia terlalu tenang. Atau mungkin sudah beradaptasi dengan baik. Bukankah jadi aneh rasanya jika aku memberitahunya apa yang aku ketahui tentang situasi sekarang ini? Oke, sebelum bergerak, ambil ini. Bukankah itu pisau yang kau ambil dari goblin? Tanya Jisoo. Kalau kau memberikan ini padaku, terus kamu bagaimana? Sehan pun menjawab, aku bisa mengambil yang lain, kau berada lebih bahaya daripada aku soalnya. Apa kau benar-benar Sehan opa? Memang sih, dia orang yang menarik, tapi... Sudahlah, terima kasih. Aku akan menggunakan ini dengan baik. Sehan pun mengingatkan Jisoo, itu sudah berkarat, daya tahannya tidak terlalu bagus, tapi itu sudah bagus untukmu. Oke, jawab Jisoo. Ambil ini juga, terlihat itu adalah sebuah item. Bros VIP, kecepatan pemulihan meningkat, perolehan poin meningkat sebanyak 20%. Jisoo pun merespon, oh, itu sebuah item kan? Dari mana kau mendapatkannya? Sehan pun menjawab, itu, setelah membunuh goblin, itemnya muncul. Dan bagaimana kau tahu itu adalah sebuah item? Jisoo pun merespon, di situasi seperti ini, akan aneh jika berbagi aksesoris biasa, juga aneh rasanya kalau kau punya aksesoris seperti ini.
Karena ini adalah game, wajar saja jika ini adalah sebuah item. Sehan pun berkata, item kecil itu harganya 10.000 poin, ditambah dengan punyaku, totalnya jadi 20.000 poin. Wah, itemnya juga punya on-off buat tampilan, seperti yang diharapkan dari DLC Store, isinya berbeda jauh dari store lain. Memang cukup mahal, tapi mudah karena efek yang diberikan item itu. Meskipun realita menjadi sebuah game, mati tetaplah sebuah akhir. Yang berarti 20.000 poin untuk memulihkan luka itu sebanding dengan harganya. Bonus perolehan poin sebesar 20% juga membuat item ini semakin bagus. Mereka pun melangkah keluar dari zona aman. Ada yang bilang, game itu tergantung dari itemnya. Ayo kita keluar, tapi ingatlah untuk tetap fokus pada pertahanan. Si berpindah di suatu tempat. Itu terlihat seperti ruangan di mana para game master berkumpul. Sungguh, manusia sangat lucu. Di distrik yang aku miliki ada yang cuma berdoa agar diselamatkan dan mati begitu saja, itu membuatku semakin bosan. Salah seorang di distrikku menembak semua orang dan jadi gila, hak kepemilikan senjata sangat menarik. Di distrikmu bagaimana, Achaters? Ada salah seorang pria yang aku inginkan. Dia ada di dalam distrikku, jawab Achaters. Seorang Chon Salseong.